Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan sebuah materi mengenai hubungan masyarakat sekolah yang beranggotakan Lucy Rahmawati dengan NIM 19081050112, Husnul Khotimah 19081050024, dan Alda Laudia 19081050039. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan paparkan pokok pembahasan yang akan dibahas. Ada pengertian humas sekolah, tujuan humas sekolah, prinsip-prinsip humas sekolah, fungsi humas sekolah, dan yang terakhir, pelaksanaan humas sekolah. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Lucy Rahmawati, dipersilahkan. Oke, teman-teman. Untuk penjelasan mengenai konsep hubungan masyarakat sekolah, kita awali dengan penjelasan mengenai pengertian hubungan masyarakat sekolah. Yang pertama, apa sih hubungan masyarakat itu, atau yang sering kita sebut sebagai humas? Humas itu singkatan dari hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai public relation. Public relation yaitu kegiatan komunikasi khusus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam upaya penyebaran informasi sesuai tujuan yang diinginkan. Terdapat banyak sekali definisi mengenai hubungan masyarakat ini. Namun, pada video ini saya hanya menampilkan satu definisi, yaitu dari Roberto Simoes. Roberto Simoes menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah proses interaksi yang bertujuan untuk menciptakan opini publik yang saling menguntungkan, menanamkan kepercayaan yang baik, serta menumbuhkan citra positif dari publik. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian lain mengenai hubungan masyarakat, yaitu dari Glenn dan Danny Gilswald. Mereka menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik, dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publik. Selain itu, Suryo Broto mengemukakan bahwa hubungan masyarakat diartikan sebagai kegiatan melakukan publikasi tentang kegiatan organisasi yang harus diketahui pihak lain secara luas. Teman-teman bisa melihat dari makalah, dari situ terdapat beberapa pengertian lain mengenai hubungan masyarakat. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram, kontinu, dan teratur dalam sebuah program organisasi, dan bukan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sembarangan, yang dilakukan oleh beberapa orang yang ahli dalam mengatur tata kelola komunikasi yang baik, sehingga terciptanya kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Gimana? Dapat dipahami mengenai definisi hubungan masyarakat? Selanjutnya, kita menuju ke pengertian sekolah. Apa sih sekolah itu? Secara umum, sekolah adalah tempat di mana peserta didik dirangsang untuk belajar di bawah pengawasan dan pendidikan guru. Sekolah juga dijadikan sebagai tempat utama bagi peserta didik dalam tahap perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan demikian,
Sekolah dapat diartikan sebagai tempat belajar peserta didik melalui kegiatan pengajaran, pendidikan, dan latihan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya agar terbentuk keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian hubungan masyarakat dan pengertian sekolah, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan masyarakat sekolah adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh sekolah, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua peserta didik sebagai pengguna atau user dengan memberi penjelasan secukupnya sesuai kebijakan sekolah serta tindakan agar masyarakat atau sebagai pengguna dapat memahami, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap program-program yang dilaksanakan di sekolah. Atau dalam arti lain, hubungan masyarakat sekolah ini merupakan hubungan yang mencakup antara seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat luar sekolah. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga teman-teman bisa memahami mengenai pengertian hubungan masyarakat sekolah. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Teman-teman di sini pasti sudah tahu dong, setiap kita melakukan sesuatu pasti itu mempunyai sebuah tujuan. Nah, di sini hubungan masyarakat sekolah juga mempunyai tujuan loh. Apa sih tujuan hubungan masyarakat sekolah itu? Nah, tujuan umum dari humas sendiri yaitu untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, saling toleransi antara kedua belah pihak yang terkait. Oh iya teman-teman, apa sih citra positif itu? Citra itu merupakan sesuatu yang abstrak ya teman-teman, tetapi wujudnya itu dapat dirasakan melalui penilaian orang lain, atau dalam humas, citra itu sebagai penilaian dari masyarakat atau lembaga pendidikan yang lain. Sedangkan citra positif yaitu suatu penilaian yang baik terhadap suatu lembaga pendidikan. Citra positif dalam humas sekolah ini bisa berupa komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan semua warga sekolah. Jadi, hubungan masyarakat sekolah yang baik akan menciptakan citra positif bagi suatu lembaga pendidikan. Suryo Broto menyatakan bahwa tujuan hubungan masyarakat adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan sekolah, menampung sarana serta masukan dari warga sekolah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan sekolah menjadi semakin maju. Dengan demikian, dapat tercipta suatu hubungan timbal balik antara warga sekolah dengan lembaga sekolah secara harmonis. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan utama dari humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Pelaksanaan humas diarahkan untuk membangun kegiatan humas secara internal dan secara eksternal. Dengan demikian, tujuan dari humas sendiri itu bisa berupa internal dan eksternal. Nah, untuk tujuan humas secara internal, yaitu untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, terutama hubungan antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tata usaha, guru dengan tata usaha, maupun hubungan kepala sekolah, guru, dan tata usaha dengan siswa. Nasution menyatakan bahwa tujuan hubungan masyarakat secara internal adalah untuk mempererat hubungan guna memperlancar tugas-tugas harian sehingga menimbulkan hubungan yang harmonis.
Nah, untuk mewujudkan hubungan yang harmonis itu dapat dilakukan dengan membina hubungan yang terarah dan efektif kepada semua pihak, tidak hanya dalam hubungan kerja saja, tetapi di luar kerja dengan didasari rasa kekeluargaan. Dengan adanya rasa kekeluargaan tersebut, maka akan timbul suasana yang nyaman dalam bekerja. Rasa kekeluargaan di antara mereka juga akan membuat rasa kecanggungan itu menjadi sedikit di antara mereka sehingga memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Kemudian, bagaimana tujuan humas secara eksternal? Humas secara eksternal bertujuan untuk menjalin hubungan antara lembaga pendidikan dengan pihak di luar lembaga pendidikan. Nasution menyatakan bahwa tujuan hubungan masyarakat secara eksternal adalah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat atau instansi di luar lembaga pendidikan guna menciptakan citra yang positif tentang lembaga pendidikan, sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan humas secara internal dan eksternal ini harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang, supaya terciptanya kerjasama yang harmonis di antara pelaku pendidikan. Pelaku pendidikan di sini bisa berupa kepala sekolah, tata usaha, pendidik, peserta didik, dan lainnya. Tadi sedikit saya singgung mengenai citra positif dari suatu lembaga pendidikan. Nah, citra positif itu tercipta secara alami dari suatu lembaga pendidikan. Jadi bukan pencitraan, atau pencitraan itu sesuatu yang dibuat-buat oleh lembaga pendidikan agar terlihat baik di mata masyarakat. Nah, di sini citra positif ini benar-benar merupakan hasil dari kinerja dari suatu lembaga pendidikan, sehingga disebut layak dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai tujuan hubungan masyarakat sekolah. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Halo, Assalamualaikum. Saya Kusuk Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hubungan masyarakat sekolah. Nah, prinsip apa saja sih yang perlu ditegakkan dalam penyelenggaraan kegiatan humas pada lembaga pendidikan? Yang pertama ada prinsip keterpaduan. Nah, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Nah, oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah. Kemudian, prinsip yang kedua ada berkelanjutan. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Misalnya, 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Bahkan, datang sekolah hanya untuk meminta bantuan kepada orang tua murid atau masyarakat. Dari hal itu menyebabkan masyarakat selalu beranggapan bahwa datang ke sekolah hanya dikaitkan dengan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak hadir atau sekadar mewakilkan orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Nah, kalau kejadian ini masih terus dilakukan, maka sekolah akan sulit mendapatkan dukungan yang kuat dari orang tua murid dan masyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip kesederhanaan.
Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media. Nah, informasi yang disajikan harus disajikan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Kemudian, prinsip yang keempat ada ketercakupan. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya harus lengkap. Artinya tidak satupun informasi yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Kemudian, akurat. Artinya, informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi yang berkembang, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir. Kemudian prinsip yang kelima ada konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah. Kemudian prinsip yang terakhir ada konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya harus konstruktif. Dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu fungsi hubungan masyarakat sekolah. Menurut Ahid, Humas memiliki fungsi membangun, fungsi pengelolaan, mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara lembaga atau organisasi dengan masyarakat lain yang dapat memberikan pengaruh kesuksesan atau kegagalan lembaga atau organisasi itu sendiri. Menurut Juhji dan kawan-kawan, secara rinci fungsi humas sekolah antara lain, yang pertama, menjalin relasi yang baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna dengan sekolah. Harapannya, agar program-program yang ditawarkan oleh sekolah baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dapat diterima dan didukung oleh orang tua peserta didik, baik secara moral maupun finansialnya. Kemudian fungsi yang kedua, menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua peserta didik dengan guru dalam mengatur informasi yang disampaikan oleh sekolah melalui publikasi atau pesan timbal balik sehingga tercipta citra positif orang tua peserta didik terhadap sekolah. Fungsi yang ketiga yaitu mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan sekolah. Dalam upaya mencapai tujuan bersama melalui mitra komunitas sekolah. Tugas komunitas sekolah di sini adalah menjembatani usulan dan masukan dari para orang tua peserta didik yang disampaikan melalui perwakilan orang tua murid pada tiap-tiap kelas. Tujuannya agar terjadi sinergisitas antara harapan orang tua peserta didik yang menyekolahkan anaknya dengan program-program yang dilakukan oleh sekolah sehingga tujuan sekolah yang dituangkan dalam misinya tercapai secara optimal. Fungsi yang keempat, mengidentifikasi opini, persepsi, ataupun tanggapan masyarakat terhadap sekolah. Opini, persepsi, atau tanggapan ini harus diidentifikasi oleh humas sekolah yang nantinya dibawa pada rapat bulanan dengan seluruh guru dan upaya memperbaiki program-program yang tidak sejalan dengan keinginan para orang tua peserta didik.
Fungsi yang kelima, memberikan layanan dan sumbangsi saran terbaik, serta pemikiran yang bermanfaat kepada kepala sekolah sebagai manajer demi mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Kemudian yang terakhir, menyebarkan informasi keberhasilan program-program sekolah, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan atau ke akademik maupun non-akademik kepada orang tua peserta didik. Ini dilakukan agar menambah kepercayaan orang tua peserta didik dalam menitipkan anak mereka di sekolah tersebut, sehingga secara terprogram dapat meningkatkan kualitas sekolah. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pelaksanaan humas sekolah. Menurut Nasution dalam Benti dan Gunawan, pelaksanaan kegiatan humas terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan humas secara internal dan pelaksanaan kegiatan humas secara eksternal. Apa sih yang dimaksud pelaksanaan kegiatan humas secara internal? Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditunjukkan kepada pihak dalam sekolah seperti guru, karyawan, dan siswa. Pelaksanaan internal humas ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, yaitu menjalin hubungan di lembaga pendidikan antara pemimpin dengan karyawan, guru, siswa, hubungan antara sesama karyawan dan guru yang masih dalam satu lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Adapun tujuan dari kegiatan internal yaitu mempererat hubungan guna memperlancar tugas-tugas harian sehingga menimbulkan hubungan yang harmonis. Nah, kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan hubungan internal humas ini antara lain 1. Memberikan pengertian kepada semua warga lembaga perguruan tinggi agar memiliki keterampilan public relation. Public relation sendiri itu usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja berguna untuk membangun dan mempertahankan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Tujuannya untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Kedua, menciptakan komunikasi yang terarah dan efektif di lingkungan kantor yang ada serta unit kegiatan kerja lainnya. Ketiga, untuk mewujudkan komunikasi tersebut dengan cara mencantumkan semua informasi pada papan informasi dengan letak tempat yang strategis di lingkungan sekolah agar bisa dibaca oleh semua warga sekolah. 4. Menerbitkan berita kegiatan perguruan tinggi melalui media seperti warta, jurnal, atau buletin humas. Yang terakhir, memonitor opini publik internal yang berkembang terhadap kebijakan lembaga. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah warga kampus acuh tak acuh atau salah pengertian terhadap setiap kebijakan pimpinan. Hal ini dapat dilakukan secara formal lewat lembaga atau unit kerja masing-masing maupun secara informal atau melalui kritikan maupun saran opini di media massa. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan humas secara eksternal, yaitu kegiatan yang ditujukan pada pihak luar sekolah seperti masyarakat, lembaga instansi luar, dan media massa. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat atau instansi di luar lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan citra positif tentang lembaga pendidikan, sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap program yang dicanangkan perguruan tinggi. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan eksternal humas ini yaitu 1. Memperkenalkan kegiatan yang akan dan sedang diselenggarakan di lembaga pendidikan kepada masyarakat. Contohnya kegiatan seperti Maulid Nabi yang mana berdampak positif juga kepada masyarakat. Kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat
secara intensif tentang kebijakan yang berkaitan dengan akademis, keuangan, dan sebagainya, agar persepsi masyarakat tidak keliru. Nah, cara yang dilakukan untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut antara lain bisa dengan menulis semua kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan melalui media press rilis tiap minggu yang dikirim ke media cetak dan elektronik di daerah tersebut. Bisa dengan menerbitkan warta, jurnal, atau buletin setiap bulannya dengan berita kegiatan aktual di lingkungan lembaga pendidikan. Menerbitkan kegiatan dan berita di lingkungan lembaga pendidikan melalui media internet. Mempertahankan nama baik lembaga pendidikan dengan mempersiapkan bahan informasi yang jujur dan objektif. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan hubungan baik dengan para pemimpin atau wakil-wakil surat kabar, pimpinan radio dan televisi, sekaligus meluruskan pemberitaan yang salah di media massa. Dan masih ada banyak yang lainnya. Untuk sasaran dalam eksternal humas ini yaitu orang tua siswa, masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, pejabat pemerintah, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat luas yang berkepentingan dengan sekolah tersebut, dan kalangan media massa, baik cetak atau media elektronik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang tadi kita sampaikan mengenai hubungan masyarakat sekolah. Pada intinya, setiap warga sekolah haruslah bijak dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menerima atau memberikan informasi. Hal ini guna terciptanya peran humas dalam sekolah yang tidak hanya menjadi alat dalam menyelesaikan masalah saja, tetapi dapat menjadi tempat untuk membangun sebuah citra yang baik, sehingga reputasi yang baik dapat tercipta pada lembaga pendidikan dan masyarakat dalam memberi kepercayaan pada lembaga tersebut. Mungkin sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.